Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Healing Harmony dimanapun berada. Malam hari ini kembali kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau. Karena Engkaulah penolong kami, Engkau perisai dalam hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita siapkan hati kita malam hari ini bersama Healing Harmony Singers. Mau bawa pujian kita, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang
Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Untuk itu kami mau katakan kami tidak takut Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Mari sama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai kehidupanku tak akan menyerah, karena Yesus adalah kekuatan, pertolongan, perlindungan bagi kita. Haleluya. Demikian ungkapan pujian yang baru saja kami Healing Harmony Singers naikkan. Saudara, hari ini kita berpijak di tanggal 17 Januari tahun 2025. Saya harus tetap katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah melindungi kita. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati kita. Sampai di sini Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Ebenezer artinya tidak sampai di sini pertolongannya, tetapi awal sampai akhir dalam tarikan nafas kita, Ia adalah Allah yang tetap setia menjadi penolong bagi kita. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah kehidupan saya dan juga saudara, di dalam setiap detik tarikan nafas kita, dan yang tidak pernah meninggalkan kita, perbuatan tangannya yang menjadi objek cinta dan kasihnya. Saudara, seringkali mengawali tahun baru ada banyak sekali pokok khotbah yang berbicara tentang resolusi. Dan pertanyaan saya, apakah saudara sudah menyusun daftar resolusi di tahun yang baru ini? Tetapi saudara, izinkan saya menyampaikan sesuatu, bahwa penelitian dari Columbia University menunjukkan bahwa sebagian besar resolusi tahun baru cenderung gagal. Dalam jajak pendapat tahun 2023 dan 2024 dari Forbes Health menemukan sebagian besar orang menyerah pada resolusinya setelah kurang dari 3 bulan. Menurut survei tersebut, kurang dari 10 orang atau 8% mengatakan resolusi mereka bertahan hanya selama sebulan. Menurut Universitas Columbia, meski hampir setengah dari orang Amerika membuat resolusi tahun baru, hanya sekitar 25% orang yang benar-benar berkomitmen pada resolusi mereka setelah 30 hari. Dan bahkan lebih sedikit lagi, kurang dari 10% yang berhasil mencapai tujuan mereka. Hebatnya saudara, ada 70% dari orang Indonesia usia 40 tahun ke atas di tahun 2024 cukup bertahan dalam resolusi, dalam pola hidup sehat, makan sehat, diet dan olahraga. Tetapi sudah itu hanya sekian persen saja yang berhasil dan yang lainnya gagal. Saudaraku, terkait resolusi, tidak banyak orang juga ikut mengambil bagian dalam keputusan untuk resolusi dari tahun ke tahun. Mereka hidup dalam pola dan budaya atau kebiasaan yang berulang-ulang. Saudara, saya pernah berkata bahwa budaya atau kebiasaan itu berasal dari cara berpikir kita. Cara berpikir menghasilkan kebiasaan, sikap, perbuatan, dan perkataan. Kebiasaan menghasilkan karakter, dan karakter membentuk nilai hidup seseorang. Semua resolusi yang kita tulis menyangkut peningkatan nilai-nilai kehidupan itu baik, tetapi tidak cukup baik jika kita tidak melibatkan campur tangan Tuhan. Tidak cukup baik dan tidak akan berhasil jika kita tidak melibatkan Roh Kudus. Tuhan dengan kuasa firman-Nya yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan Roh Kudus, sangat mudah sekali untuk gagal. Untuk itu saudaraku, sebelum kita melangkah jauh di tahun 2025 ini, Roh Kudus taruh sesuatu untuk dibicarakan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, tentunya pekerjaan menanti dan menunggu adalah hal yang sangat membosankan, bahkan kadang dapat membuat kita marah, apalagi ketika penantian itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Hari ini, izinkan saya bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mulai membangun komitmen untuk setiap saat menanti-nantikan Tuhan? Dan kebenaran firman Tuhan yang mendasari tahun yang baru ini untuk kita bisa mengalami peningkatan nilai atau mutu kehidupan diangkat dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke-20 dikatakan begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai
bagi kita. Saudara, dikatakan di sana jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Maksud jiwa yang menantikan Tuhan itu apa, saudaraku? Malam ini dengar baik, saudaraku. Maksud jiwa yang menantikan Tuhan adalah pertama, hidup yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan serta bersekutu dengan firman-Nya setiap waktu. Maksud jiwa yang menantikan Tuhan adalah menaruh harap kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Keluarga kita di dalam tangan-Nya, usaha kita dalam tangan-Nya, pekerjaan kita dalam tangan-Nya, dan juga pelayanan kita ada di dalam tangan-Nya, serta pribadi kita dikuasai sepenuhnya oleh-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga dari jiwa yang menanti-nantikan Tuhan adalah mengandalkan dan memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan sejati. Bapak Ibu, meskipun terkadang kita harus menunggu cukup lama jawaban Tuhan, tetapi satu hal yang harus kita mengerti bahwa Tuhan itu ingin kita bergaul intim dengannya setiap waktu. Sekali lagi, dalam menantikan jawaban Tuhan yang mungkin terasa terlalu lama, satu hal yang saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu ingin kita bergaul intim dengannya setiap waktu. Bukan hanya doa sesaat dan menerima berkat, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana saudara bisa terkoneksi dengan Dia setiap waktu. Bapak Ibu Saudaraku, ada berkat rohani yang luar biasa di tengah dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Berkat rohani bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan atau bergaul intim dengannya. Firman Allah mengatakan begini, saudara. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan baik, saudaraku, Yesaya 40 ayat 31 ini. Inilah berkat rohani bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan. Pertama, dari Yesaya 40 ini dikasih tahu di sana, kita mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru di tahun yang baru yang mampu menyegarkan kita melewati setiap kelelahan, kekalahan, kelemahan, penderitaan, dan ujian kehidupan di musim kehidupan tahun 2024 kemarin. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di ayat tersebut memiliki sayap yang kuat. Artinya memiliki sayap yang kuat untuk direntangkan dan mampu terbang tinggi dalam waktu yang lama dengan tetapan yang jauh ke depan, menembus dan mengatasi badai kehidupan di tahun yang baru ini. Saudara, kalau saudara perhatikan Raja Wali, maka Raja Wali jarang terbang dengan melihat-lihat ke belakang. Tatapannya selalu jauh ke depan. Sekali lagi, Raja Wali jarang terbang dengan terus melihat-lihat ke belakang. Bagaimana dengan orang Kristen Raja Wali hari-hari ini? Apakah dalam lintasan waktu 2025 yang terbentang di depan ini, saudara masih terus melihat-lihat hal-hal yang dahulu yang tidak membawa berkat? Ataukah saudara juga masih menyimpan sampah-sampah masa lalu? Saudara yang terkasih, ingat, orang Kristen Raja Wali harus bersikap seperti Raja Wali ketika melintasi badai. Matanya selalu tajam menatap jauh ke depan. Raja Wali sangat berbeda dengan ayam kampung. Ketika badai datang, ayam kampung berteriak, berkotek, berkokok, lari ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Tetapi Raja Wali tetap naik tinggi melintasi badai dengan tatapan yang jauh ke depan. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini mari menjadi orang Kristen Raja Wali. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi melintasi badai kehidupan. Hal yang ketiga, dari kebenaran firman Allah yang terekam di dalam Yesaya 40 ayat 31. Hal yang ketiga, kita mendapat kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Saudaraku, Tuhan berjanji bahwa jika umatnya dengan sabar menanti dan mengandalkannya, maka Dia akan memberikan apapun yang diperlukan untuk menopang kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan merasa lelah atau merasa letih jika kita melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, selain dari berkat rohani dari menanti-nantikan Tuhan yang digambarkan dengan Raja Wali, maka firman Tuhan yang berikut ini menjadi berkat bagi saudara yang menanti-nantikan Tuhan.
Pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekali lagi, saudara yang menanti-nantikan Tuhan dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang kedua, saudara yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9 mengatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ini berbicara juga tentang berkat prosperity yang akan diwarisi bagi saudara jika saudara tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Mazmur 40 ayat 1 mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Saudaraku, nantikanlah Tuhan setiap waktu dan teruslah berlari-lari mengejar kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.